Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Nah, setelah beberapa hari kemarin atau beberapa pertemuan kemarin kita membahas mengenai transformasi, ada translasi, kemudian ada refleksi, ada rotasi dan dilatasi. Sekarang nih, kita akan belajar mengenai yang namanya komposisi transformasi. Sebenarnya apa sih komposisi transformasi? Nah, sekilas aja nih mengenai komposisi transformasi. Jadi di komposisi transformasi ini kita akan belajar nih bagaimana suatu objek ditransformasikan beberapa kali. Jadi kalau misalkan yang dulu-dulu mah kita belajar cuma satu kali transformasi, misalkan sebuah titik digeser, ya udah digeser. Tapi sekarang kita akan belajar bagaimana misalkan ada suatu objek digeser, kemudian dicerminkan, kemudian diputar, kemudian dilatasi. Nah, seperti itu. Nah, untuk capaian pembelajaran kali ini, jadi kita semua ini akan memiliki pemahaman mengenai konsep komposisi transformasi. Itu yang pertama. Yang kemudian capaian yang kedua itu memiliki keterampilan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan komposisi transformasi. Nah, sekarang kita masuk ke komposisi transformasi. Tadi udah disebutkan bahwa yang namanya komposisi transformasi itu kan dari katanya aja udah ada komposisi sama transformasi. Artinya transformasi yang dikomposisikan atau lebih dari satu. Lah, emang bisa? Pertanyaannya tuh kayak gitu. Jadi gini, transformasi itu merupakan suatu fungsi, dan yang namanya fungsi itu bisa dikomposisikan. Ayo, masih ingat nggak pelajaran mengenai fungsi? Ada fungsi kuadrat, ada fungsi linear, dan macam-macam fungsi lainnya nanti. Nah, sebagai ilustrasi nih, misalkan saya memiliki suatu himpunan A, katakanlah himpunan A, kemudian anggota himpunan tersebut saya petakan ke B, atau petakan dengan fungsi fx menghasilkan b gitu, di mana fx-nya sama dengan 2x atau fungsi x-nya. Kemudian dari b ini saya petakan lagi oleh gx, dia menghasilkan himpunan C. Nah, contoh kalau misalkan di A itu kita punya titiknya 2. Sekarang A itu kan kalau kita petakan ke B nih, anggota A yang sama dengan 2 itu kita kan petakan ke B, dia kan melalui fungsi yang namanya fx, ya ini 2x. Ya udah, berarti jadinya tinggal masukin aja nilai x yang sama dengan 2 ke fx, yaitu jadi 4. Nah, dari 4 kita petakan lagi nih ke C. Nah, karena proses ke C dari B ke C itu kita melalui fungsi gx, ya udah berarti 4-nya masuk ke gx. Bentar. 4-nya masuk ke gx, yang 4 ini masuk ke sini. Nah, jadi kan 4 kali 3 12 tambah 4 14. Nah, contoh selanjutnya 3. Kalau misalnya titik A-nya 3, berarti untuk ke B itu karena melalui fx tinggal masukin aja ke sini bahasanya. Jadi 3 kali 2 berarti 6. Nah, dari B ke C dia melalui fungsi gx. 6-nya kita substitusikan ke x yang di sini, berarti 6 kali 3 18. Ya, tambah 2 sama dengan 20 gitu. Jadi konsep komposisi komposisi fungsi itu seperti ini. Jadi dari A ke B menggunakan fungsi apa, kemudian dari B ke C menggunakan fungsi apa. Nah, gimana nih kalau misalkan saya pengen dari A itu langsung ke C? Jadi fungsi apa yang memetakan dari A langsung ke C, enggak melalui himpunan B terlebih dahulu? Nah, inilah yang dinamakan fungsi komposisi dari fx dan gx. Jadi penulisannya gimana? Penulisannya itu G bundaran fx, ini maknanya G gabungan fx atau G komposisi f dengan anggota x. Nah, kenapa nulisnya G fx enggak fx gx? Kenapa? Ya karena kan kita mengerjakannya itu dari fx terlebih dahulu, ya enggak dari fx kemudian gx, makanya penulisannya itu dari belakang nih mulainya fx gx gitu. Jadi nulisnya tuh G fx gitu. Sekarang fungsi gfx itu kayak gimana sih? Nah, kita tahu bahwa G gabungan fx itu sama dengan G dalam kurung fx, atau si x-nya ini sama dengan fx. Nah, kita tahu bahwa fx itu sama dengan 2x yang ini. Masukin aja berarti G dari 2x. Nah, G 2x itu kan gini. Kan fungsi gx itu gx sama dengan 3x tambah 2. Sekarang G 2x, ya udah berarti si x yang ini kita ganti dengan 2x, jadinya 3 2x ditambah 2 gitu ya, tinggal
apa namanya, tinggal diolah jadi seperti 6x plus 6 6x plus 2 tetap. Nah sekarang kalau misalkan nggak percaya nih 6x plus 2, coba aja 2 masukin ke 6, misalkan dari 2 nih, 2 ke masukin ke G gabungan fx, 2 masukin ke ini jadinya kan 12 sama 2 14 sama, kemudian 3 masukin ke G gabungan fx jadinya berarti kan 6 kali 3 18 tambah 2 sama dengan 20 sama. Jadi ini adalah fungsi komposisi itu, komposisi fungsi dari fx dan gx. Intermezzo dulu sebelum ke komposisi transformasi. Sekarang nih, transformasi merupakan suatu fungsi. Tadi udah disebutkan bahwa transformasi merupakan suatu fungsi. Jadi berlaku pula komposisi pada transformasi. Ilustrasinya begini, sama kayak yang tadi fungsi. Kalau misalkan saya punya domain A, nah domain A kemudian saya transformasikan dengan transformasi pertama, dia akan menghasilkan A aksen. Jadi T ini maknanya, kalau ini bentar, T ini transformasi pertama ya, bukan translasi saja, berarti dia transformasi pertama, isinya bisa apa aja. Karena di sini kebetulan transformasi T1-nya itu merupakan translasi ini dengan besar 3,1. Kemudian dari A aksen ke A double aksen, kita akan menggunakan transformasi yang kedua, di mana transformasi yang kedua itu merupakan translasi juga sebesar 4,-4. Nah, sebagai contoh biar lebih mudah, kalau misalkan saya punya titik A 2,3, X-nya 2, Y-nya 3, kemudian saya transformasikan oleh transformasi 1, dia menghasilkan A aksen. A aksennya berapa? Ya udah, lihat aja, transformasi 1 itu kan translasi dengan 3,1 nih. 3,1 ya tinggal translasikan aja titik ini 3,1. Jadi 2 tambah 3 itu sama dengan 5, 3 tambah 1 sama dengan 4, jadi 5,4. Nah dari A aksen ke A double aksen, atau A aksen saya translasikan lagi dengan saya transformasikan lagi dengan translasi yang kedua, yaitu 4,-4. Dia akan menghasilkan apa? Ya udah tinggal translasikan aja, 5 tambah 4 9, 4 tambah -4 0, 9,0. Nah contoh selanjutnya, misalkan saya punya 1,5, saya transformasikan dengan transformasi yang pertama, yaitu translasi 3,1, hajar langsung, berarti 1 tambah 3 4, 5 tambah 1 6, jadi 4,6. Kemudian saya translasikan lagi dengan transformasi yang kedua, saya transformasikan lagi dengan translasi yang kedua, 4,-4, jadinya 4 tambah 4 itu 8, 6 ditambah -4 itu 2. Nah kayak tadi, gimana nih kalau misalkan pengennya itu dari A langsung ke A double aksen gitu, dia melalui dua translasi sekaligus, gimana ngerjainnya? Ya sama dengan konsep yang namanya transformasi, komposisi transformasi. Nulisnya bagaimana? Ya tadi tetap dari belakang terlebih dahulu, T2 untuk transformasi yang kedua, kemudian lanjut dikomposisikan dengan transformasi yang pertama gitu. Nanti matrisnya kayak gimana, atau misalkan kayak gimana nih bentuknya? Ini kan kita tahu transformasi 2 gabungan atau komposisi transformasi 1. Nah, translasi dari transformasi 2 itu kan translasinya itu ini 4,-4, kita masukin sini. Kemudian transformasi 1 itu merupakan translasi yang ini 3,1. Nah, karena operasi pada translasi itu hanya penjumlahan, jadi ya tinggal jumlahkan aja, 4 tambah 3 7, -4 tambah 1 -3. Nah jadi kalau misalkan kita pengen dari A ke A double aksen, jadi kita masukinnya itu atau kita translasikannya itu dengan ini nih, transformasi 2 komposisi transformasi 1, ya tak namain aja deh, misalkan di sini adalah transformasi ketiga gitu, 7 dan -3 besarnya. Berarti misalkan kalau misalkan kita punya 2 nih, kita transformasikan dengan ini, berarti 2 tambah 7 9 sama, kemudian 3 tambah -3 0, kemudian 1,5 kita tambah 7 8, 5 tambah -2 -3 2, ya sesuai gitu. Jadi ini konsep dasar komposisi transformasi. Kalau misalkan
ada suatu transformasi 1, 2, 3. Nah, sama nih konsepnya, berarti yang taruh di pertama itu ya T3 dulu. Matriks T3 dulu, kemudian dioperasikan dengan T2, kemudian T1 gitu. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah ngeliatin nih atau melihat contoh khusus dari komposisi transformasi itu kayak gimana. Sekarang umumnya kayak gimana sih bentuk umumnya? Nah, sama ilustrasinya, jika saya punya himpunan A nih, saya transformasikan dengan transformasi yang pertama akan menghasilkan A aksen dong. Nah, kemudian A aksen ini saya transformasikan lagi dengan yang kedua. Transformasi yang kedua akan menghasilkan A double aksen. Nah, kita ambil salah satu contoh titik, misalkan X, Y di A, berarti di A aksennya itu jadi X aksen, Y aksen. Kemudian di A double aksennya X double aksen, Y double aksen gitu. Kemudian perlu diingat bahwa pertemuan pertama mengenai transformasi geometri kita udah membahas bahwa yang namanya transformasi geometri itu sebenarnya ada 3 hal yang pokok yang harus diingat atau di highlight oleh teman-teman. Ada hasil, ada matriks transformasi, kemudian sama objek gitu. Jadi ini penting banget diingat, terutama bagian ini nih, si matriks transformasinya gitu. Biar kalian mudah dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan transformasi geometri dan komposisi transformasi khususnya. Nah, kita tahu bahwa untuk menghasilkan atau untuk mencari A aksen, di mana A aksen itu anggotanya X aksen, Y aksen, kita tinggal melakukan operasi antara matriks transformasi yang pertama, which is yang ini dengan anggota dari objeknya yaitu A gitu. Nah, untuk mencari A double aksen sama halnya kayak mencari A aksen, kita hanya butuh matriks transformasi yang kedua dioperasikan dengan si A aksennya, karena kan dia prosesnya itu dari A aksen ke A double aksen, dari sini ke sini gitu. Nah, sekarang kayak tadi, gimana nih kalau misalkan pengen nyarinya itu langsung ke A double aksen, dari A langsung ke double aksen, enggak ke ini dulu deh, enggak ke ini dulu. Konsepnya sama berarti dengan transformasi yang tadi, komposisi transformasi yang tadi, berarti dari belakang dulu T2, kemudian komposisi dengan T1 gitu. Nah, kita tahu bahwa A double aksen ini kan tadi matriks transformasi yang kedua dikalikan dengan A aksennya. Nah, A double aksen, sorry ini menghalangi ya. Bentar. Nah, A double aksen ini sama dengan matriks T2, matriks transformasi yang kedua dengan A aksen. Nah, A aksennya itu kan sama dengan matriks transformasi 1 dengan objek A. Ya udah, ini tinggal substitusi ke sini. Nah, jadi kayak gitu. Jadi si komposisi transformasi 2 dan 1 itu matriksnya kayak gimana? Ya gini, matriksnya itu adalah perkalian antara matriks transformasi 2, sorry ini typo, jangan sampai kebalik. Oke, jangan sampai kebalik. Nah, ini 1, 2 sama 1. Matriks transformasi yang kedua sama matriks transformasi yang ke-1 gitu. Jangan dibalik, awas. Nah, gimana kalau misalkan transformasinya ada 3, 4, 5? Nah, nanti itu kita bahas di pertemuan berikutnya. Sekarang ke contoh soal. Nah, punya titik A 6,-8 ditransformasikan dengan translasi T1 negatif 3,2, kemudian dilanjutkan dengan translasi T2, transformasi berupa translasi T2 nih. Tentukan koordinat akhir titik A. Nah, kita punya A 6,-8, kemudian proses translasinya itu yang pertama dengan translasi T1, kemudian lanjut translasi yang kedua. Yang ini menghasilkan A aksen, Y aksen. Nah, untuk mencari A aksen, Y aksen, tadi di sebelumnya, slide sebelumnya kita udah bahas bahwa berarti kan tinggal matriks transformasi yang kedua nih, karena dia komposisi dari belakang dulu, kemudian dioperasikan dengan matriks transformasi yang pertama, dioperasikan dengan objeknya yaitu A. Nah, A aksen berarti anggotanya X aksen, Y aksen. Matriks transformasi 2 yaitu 4,-1, 4 negatif 1 hajar, kemudian dioperasikan karena dia translasi, jadi tinggal dijumlahkan aja. Matriks transformasi T1 3, 2, kemudian tambahkan 6, negatif 8, ini objeknya. Langsung aja tambah negatif 4, negatif 3, 6 jadi negatif 1, negatif 1 tambah 2 negatif 8 sama dengan negatif 7. Nah, jadi koordinat akhir dari A adalah A aksen dengan koordinat negatif 1 dan 7.
Permasalahan selanjutnya sama, masih di translasi dan translasi, masih gampang. Jadi ada titik A 2,1, transformasi yang pertama itu dengan translasi sejauh ini, kemudian dilanjutkan dengan transformasi yang kedua yaitu translasi lagi sejauh ini. Kemudian apa nih? Salah nih. Tentukan koordinat titik akhir dari A, sama kayak tadi. Kita punya A 2,1 nih, translasi yang pertama 1, translasi 1 maksudnya 4,2, kemudian translasi yang kedua 3,2 menghasilkan aksen ya aksen. Nah, A aksen itu kan X aksen ya aksen. Ini 3,2 matriks transformasi yang kedua. Lihat ini yang kedua dari belakang, kemudian tambahkan dengan 4,2 matriks transformasi yang pertama. Dia bergerak mundur dari 2 ke 1, kemudian tangan objeknya. Tinggal langsung tambahkan 3, 4, 2 tambahin jadi 9, 2, 2, 1 jadi 5 gitu. Jadi titik akhirnya adalah A aksen nih, karena ini harusnya A aksen, ini A aksen harusnya. Jadi koordinat titik akhirnya adalah 9,5. Oke, permasalahan selanjutnya. Ini agak beda nih. Sebenarnya untuk pertemuan ini tadinya saya akan membahas mengenai translasi dan refleksi saja. Cuma tanggung karena ada permasalahan kayak gini ya. Ini mah gampang lah, yang masih gampangnya. Jadi gak apa-apa lah nambahin 1 gitu. Ya, ada titik A 6,-8 transformasikan dengan rotasi. Jadi transformasi yang pertama itu rotasi, kemudian dilanjutkan nih dengan rotasi lagi. Jadi 2 kali rotasi. Itu tentukan koordinat titik akhir dari A. Nah, agak beda dengan yang tadi. Kalau tadi translasi, sekarang rotasi 2 kali. Itu yang pertama rotasi dengan pusat 0,0, besarnya 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Ini bacanya gini. Kemudian yang rotasi yang kedua itu pusat 0,0, dia 180 derajat searah jarum jam. Oh iya, FYI aja, yang namanya diputar 180 derajat itu dia bener nggak ngaruh negatif positifnya. Kalau misalkan dia positif atau searah jarum jam, dia kan kesini nih arahnya. Nah, kalau misalkan dia negatif itu kan dia ke berlawanan, dia akan tetap ke sini. Jadi ujungnya sama gitu, di titik yang sama. Nah, 6,-8 rotasi yang pertama pusat 0 sebesar 90 derajat, lalu yang kedua pusatnya sama 0, besarnya negatif 180 derajat, menghasilkan aksen Y aksen gitu. Nah, transformasi yang pertama merupakan rotasi dengan ketentuan ini, sehingga matriks transformasinya seperti ini. Nah, jadi perlu diingat nih yang namanya matriks transformasi gitu. Kemudian transformasi yang kedua rotasi juga dengan pusat 0 dengan sudutnya negatif 180, dan matriks transformasinya seperti ini gitu. Jadi benar-benar harus diingat, karena itu akan sangat membantu proses pengerjaan, mempercepat, mengefektifkan proses pengerjaan. Nah, kalau misalkan lupa, kalian ada di catatan nih kayak gini, sesuai ya, sama gitu. Oke, lanjut. Cara pertama, kalian bisa melakukan penyelesaian ini dengan cara pertama, yaitu dengan 2 tahap. Pertama dengan rotasi yang pertama dulu, kemudian dia akan menghasilkan X aksen Y aksen, kemudian lanjut ke proses rotasi yang kedua, dia akan menghasilkan X aksen X double aksen Y double aksen gitu. Dia 2 kali. Tahap pertama, kita untuk mencari X aksen dulu. Ini berarti matriks rotasi yang pertama, iya kan? Rotasi yang pertama pusat 0,0 90 derajat dengan objeknya 6,-8, menghasilkan, kalau misalkan dikalikan nih, 0 kali 6 itu 0, negatif 1 kali negatif 8, tambahin 0 tambah negatif 8, tambah 8 jadi 8. Kemudian 1 kali 6 itu 6, 0 kali negatif 8 itu 0, 6 tambah 0 jadi 6. Ya, tahap 1. X aksen Y aksennya sama dengan 8,6. Kemudian tahap 2 nya gimana? Nah, si 8,6 ini kita rotasikan lagi dengan rotasi yang kedua, yaitu rotasi 0,0 pusatnya dan besarnya 180 derajat searah jarum jam. Matriksnya gimana? Ini matriksnya kayak gini. Kemudian masukin ke sini 8,6, hasilnya apa? Tinggal kalikan, negatif 1 kali 8 negatif 8 tambah 0 kali 6 negatif 8. 0 kali 8 nih, 0 kali 8 sama dengan 0 tambah dengan negatif 1 kali 6 sama dengan 5. Jadi titik akhirnya itu negatif 8, negatif 6. Nah, sekarang cara yang kedua dengan konsep transformasi ya tadi. Jadi ingat, konsep transformasi itu untuk mencari A aksennya atau langsungnya pusat atau koordinat akhirnya, itu tinggal matriks transformasi 2 dikalikan matriks transformasi 1, kemudian dikalikan dengan objeknya gitu. Sekarang kita cari dulu matriks transformasi 2 dikali dengan matriks transformasi 1. Ingat, dari 2 ke 1 kebalik gitu. Matriks transformasi 2 ini kayak gini, ini kemudian
transformasi 1 kayak gini. Iya, hasilnya kayak gini. Ayo, dengan operasi matriks ya. Awas, jangan sampai lupa. Nah, berarti cara nyarinya gimana? X aksen Y aksennya? Ya udah, X aksen Y aksennya sama dengan matriks yang ini nih. Matriks komposisinya dikalikan dengan objeknya. Objeknya kan negatif 6, 6, negatif 8. Tinggal 0 kali 6. 0 kali 6 0, 1 kali negatif 8, tambahin jadi negatif 8, negatif 1 kali 6 itu negatif 6, tambahkan 0 kali negatif 8 jadi negatif 6, dan hasilnya sama, bayangan akhirnya negatif 6, negatif 8, negatif 6. Sama nih dia hasilnya. Jadi mau tahap 1 pakai cara 1 dengan transformasi 1 itu boleh. Tahap kedua atau cara yang kedua dengan satu tahap dengan komposisi transformasi itu juga boleh. Nah, alangkah lebih baik menggunakan komposisi transformasi karena kita sedang membahas itu. Oke, masalah masih berlanjut. Nah, ada sebuah titik dirotasikan oleh rotasi, ditransformasikan oleh rotasi, pusatnya 0,090 derajat, kemudian dilanjutkan nih dengan pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X. Ya, tentukan bayangan dari A. Nah, kumaha ya? Sekarang agak beda nih, rotasi sama pencerminan. Tetap konsepnya sama. Kita punya titik dirotasikan dengan ditransformasikan yang pertama itu dengan rotasi, lalu direfleksikan dengan Y sama dengan X terhadap Y sama dengan X, akan menghasilkan aksen Y aksen, X aksen, Y aksen gitu anggotanya. Nah, transformasi yang pertama merupakan rotasi dengan pusat 0,090 derajat sehingga matriks transformasinya adalah ini. Nah, ingat ini matriks transformasinya setiap transformasi itu pasti memiliki matriks transformasi. Nah, untuk transformasi rotasi pusat 0,0 dan besarnya 90 derajat berlawanan jam-jam, dia matriksnya kayak gini gitu. Kemudian T2 atau transformasi yang kedua kan merupakan refleksi terhadap Y sama dengan X, dan matriks transformasinya adalah begini gitu. Nah, sebenarnya gak usah dihafal, tapi agak susah untuk mencarinya secara manual. Ya lebih baik hafal aja biar cepat pengerjaan soalnya gitu ya. Untuk mengerjakannya gampang. A aksen berarti kan seperti biasa dari belakang dulu, matriks transformasi yang kedua, kemudian dikalikan dengan matriks transformasi yang satu dulu. Nah, dengan lanjut dengan objeknya yaitu A. Kita cari dulu matriks transformasi yang kedua dikalikan dengan matriks transformasi yang pertama. Ini dia matriks transformasi yang kedua, di mana dia adalah matriks transformasi Y sama dengan X, pencerminan terhadap Y sama dengan X. Kemudian matriks transformasi yang pertama itu dia adalah matriks rotasi 0,090 derajat kayak gini. Hasilnya dengan menggunakan kaidah perkalian matriks. Ayo, gimana tuh kaidah perkalian matriks? Hasilnya adalah 1 0 0 negatif 1. Nah, lanjut. Jadi X aksennya itu cara nyarinya gimana? Ya udah, dengan dalil ini, dengan konsep transformasi di geometri, tinggal masukin aja, cemplungin sini. Dia adalah matriks komposisi transformasinya, kemudian dikalikan langsung dengan objeknya. Ini ngehalangin. Nah, dia kan cemplungin sini. Nah, tinggal kalikan aja dengan perkalian matriks biasa karena dia udah jadi matriks komposisi transformasinya gitu. Ya udah, 1 kali 3 tambahkan 0 kali negatif 4 berarti 3, 0 kali 3 0, negatif 1 kali 4 tambahkan jadi 3, negatif 4. Jadi aksen atau bayangan terakhir atau bayangan akhir dari A setelah dirotasikan kemudian direfleksikan adalah 3, negatif 4. Nah, permasalahan selanjutnya setelah kita tadi mengtransformasikan atau menggunakan konsep komposisi transformasi dari titik, kemudian digeser, kemudian diputar, dicerminkan. Sekarang kita bagaimana nih garis? Jangan bingung, konsepnya sama dengan transformasi yang dulu pernah kita bahas. Nah, tentukanlah persamaan bayangan garis Y sama dengan 2X dikurangi 3 karena refleksi terhadap garis Y sama dengan X dilanjutkan dengan refleksi terhadap Y sama dengan X. X gitu. Jadi kita harus menentukan bayangan garis ini Y sama dengan 2X dikurangi 3 yang direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif X, kemudian dilanjutkan dengan refleksi terhadap Y sama dengan X gitu.
konsepnya sama, berarti kita harus pilih salah satu titik, misalkan x, y itu dia adalah titik yang memenuhi garis ini, misalkan dia akan jadi aksen, dimana aksennya itu x aksen dan y aksen. Jangan lupa transformasinya itu dia refleksikan dulu terhadap y sama dengan negatif x, ini harus negatif x dulu, kemudian ini baru ke y sama dengan x. Nah, T1 nya itu transformasi yang pertama. Transformasi pertamanya itu dia merupakan refleksi terhadap y sama dengan negatif x, sehingga matrik transformasinya seperti ini gitu. Kalau lupa lihat catatan atau cari manual gitu. Kemudian transformasi yang kedua merupakan refleksi juga terhadap y sama dengan x, sehingga matriks transformasinya seperti ini gitu. Nah, untuk mencarinya gimana? Kita langsung pakai konsep komposisi saja. Oke. Jadi untuk mencari titik akhirnya atau titik hasil komposisi transformasinya seperti biasa, MT2 atau matriks transformasi yang kedua dari belakang, kemudian dengan matriks transformasi yang pertama ada objeknya. Matriks transformasi yang kedua ini 0 1 1 0. Kemudian matriks transformasi yang pertama 0 min 1 min 1 0. Kalikan XY. Nah, ini kita kalikan dulu aja. Ya kan? Ya, dia dikalikan. Ya, hasilnya ini nih, atau komposisikan istilahnya. Komposisikan atau dikalikan, dia hasilnya adalah ini, negatif 1 0 0 min 1. Ingat pakai kaidah perkalian matriks. Kemudian objeknya tetap XY karena kita ngambil titiknya XY gitu. Kemudian berarti ya dengan menggunakan kaidah perkalian matriks juga, ya tinggal kali aja negatif 1 kali X tambahkan 0 kali Y, jadinya negatif X, 0 kali X, kemudian negatif 1 kali Y, jadi negatif Y. Jadi kayak gini nih, dapatnya nilai akhirnya berarti X aksinya itu sama dengan negatif X, Y aksinya sama dengan negatif Y. Seperti biasa kita ubah dulu ke dalam bentuk X sama dengan, dan kita ubah dulu ke Y sama dengan. Nah, persamaannya itu kita punya Y sama dengan 2X dikurangi 3. Nah, dengan mensubstitusi ini kita akan mendapatkan bayangannya gitu. Substitusi aja Y aksen, negatif Y aksen sama dengan 2 dikali negatif X aksen dikurangi 3. Hasilnya adalah seperti ini. Kita hilangin aksennya, atau biar bentuknya lebih enak kan seperti ini, Y dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0 gitu. Nah, sekian dulu nih pembahasan kali ini. Nah, untuk pembahasan selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai komposisi transformasi, sama hanya untuk kasus-kasus semacam rotasi dan dilatasi. Nih, sama kalau misalkan gimana nih kalau misalkan transformasinya itu lebih dari 2, 3, 4 dan berapapun gitu. Nanti matriks transformasinya seperti apa? Itu di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk sekarang sekian dulu dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.